Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini Permataningsi dengan NIM A1B1818070 sebagai pemateri pertama dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang tujuan ujaran. Nah, dalam berujar tentulah manusia mempunyai tujuan bahkan waktu saat mengobrol santai sekalipun. Nah, tujuan itu berupa apa? Tujuan itu berupa pemberian informasi yang kita berikan kepada si pendengar. Nah, di dalam ujaran terdapat 3 unsur. Yang pertama, tindak ujaran, yang kedua, muatan proposisi, dan yang ketiga, muatan tematik. Yang pertama, tindak ujaran. Searle membagi tindak ujaran ke dalam 5 kategori. Yang pertama, representatif, yang kedua, direktif, yang ketiga, komisif, yang keempat, ekspresif, dan yang kelima, deklarasi. Nah, apa itu tindak ujaran representatif? Tindak ujaran representatif adalah pernyataan tentang suatu keadaan dunia dari pembicara yang mengandung kebenaran. Yang kedua, tindak ujaran direktif. Tindak ujaran direktif adalah pembicara melakukan tindak ujaran bertujuan agar pendengar melakukan sesuatu. Nah, yang ketiga, ada tindak ujaran komisif. Nah, tindakan ujaran komisif, si pembicara yang diharapkan melakukan sesuatu. Yang keempat, tindak ujaran ekspresif, dipakai pembicara apabila ingin menyatakan keadaan psikologis dia mengenai sesuatu. Dan yang terakhir yaitu tindak ujaran deklarasi. Nah, tindak ujaran deklarasi ini menyatakan adanya suatu keadaan baru yang muncul karena ujaran tertentu. Selanjutnya ada muatan proposisi. Nah, pada muatan proposisi, pendengar meramu satu proposisi dengan proposisi lainnya. Seandainya kalimat yang kita dengar seperti Ira menyanyi lagu populer kopi dangdut. Nah, maka terbentuklah hierarki proposisi mengenai argumen Ira dan lagu populer kopi dangdut dengan prediksi menyanyi. Yang terakhir yaitu muatan tematik. Nah, muatan tematik merujuk pada pengertian akan adanya 2 macam informasi, yaitu informasi lama dan informasi baru. Contohnya, apa Ira yang menyanyi lagu kopi dangdut? Dari contoh itu, tampak bahwa pada waktu berujar terkandung 3 faktor. Yang pertama, dari segi tindak ujaran. Kalimat itu adalah kalimat direktif, yakni kalimat yang memerlukan suatu tindakan yang berupa jawaban verbal. Yang kedua, dari segi muatan proposisi. Kalimat di atas mengandung 2 argumen dan 1 prediksi. Yang ketiga, dari segi muatan tematik, kalimat di atas mengandung informasi lama dan informasi baru. Selanjutnya, langkah umum dalam pelaksanaan ujaran. Dari teori tindak ujaran, kita mengetahui bahwa ujaran hanya bisa representatif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklarasi. Jadi, bila mendengar ujaran representatif, maka kita hanya perlu menyimpannya dalam memori kita tanpa harus melakukan apapun. Nah, bila tindak ujaran yang kita dengar adalah sebuah pertanyaan, maka tentunya kita tahu apakah pertanyaan itu memerlukan jawaban seperti pada contoh yang telah saya sampaikan tadi, atau hanya jawaban yang berupa ya, tidak, belum, atau bukan. Nah, bila tindakan yang kita dengar berupa perintah, maka kita akan melaksanakan atau tidak perintah itu. Begitu pula tindak ujaran ekspresif, maka kita memberikan respon yang selayaknya kepada pendengar. Demikianlah materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitran Widianto dengan NIM A1B11871. Kali ini saya menjadi pembicara kedua, dan kali ini saya akan membahas pelaksanaan tindak ujaran yang pertama, yaitu pelaksanaan tindak ujaran representatif. Yang pertama yang akan kita jelaskan yaitu pelaksanaan tindak ujaran representatif. Karena tindak ujaran representatif merupakan pernyataan mengenai suatu makna yang perlu kita lakukan adalah menghimpun muatan, proposisi, dan memahami mana informasi lama dan mana informasi baru, yaitu dengan cara mencari mana argumennya dan mana prediksinya, siapa pelaku dan siapa pasien. Contoh yang pertama yaitu Sari menyanyikan lagu Fly Me to the Moon. Begitu mendengar kalimat itu, kita menentukan macam tindak ujaran apa yang dinyatakan oleh kalimat itu.
Suatu informasi yang secara terselinap dimasukkan dalam suatu ujaran dinamakan implikatur. Contoh, dia masuk ke dalam kamar dan diambilnya sebuah buku. Implikatur dari kalimat itu adalah di kamar itu ada beberapa buku dan dia mengambil salah satu buku itu. Kalimat sanggahan sebenarnya sama dengan kalimat representatif, hanya saja dalam kalimat ini informasi dalam bentuk negatif. Yang kedua yaitu pelaksanaan tindak ujaran direktif. Tindakan ujaran direktif dapat dibagi menjadi 3 kelompok kecil. Yang pertama yaitu pelaksanaan untuk pertanyaan ya atau tidak. Kalimat ini juga memiliki informasi lama seperti pada kalimat representatif, baik yang biasa maupun yang sanggahan. Contoh, yang pertama yaitu Ira yang menyanyikan lagu kopi dangdut. Yang kedua, bukan Ira yang menyanyikan lagu kopi dangdut. Yang ketiga, apa Ira yang menyanyikan lagu kopi dangdut? Dengan singkatan prosedurnya, ada beberapa yaitu pelaksanaan untuk pernyataan mana dan apa. Berbeda dengan pernyataan ya atau tidak, pertanyaan mana atau apa ini tidak menyatakan benar atau tidak suatu proposisi, tetapi mencari butir informasi tertentu. Begitu kita mendengar pernyataan itu, kita mencari dalam memori kita untuk menemukan butir informasi yang diperlukan. Contohnya, siapa yang memimpin perang Padri? Secara umum, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tindak ujaran mana atau apa dilakukan proses sebagai berikut. Yang pertama itu tentukanlah representasi kalimat yang didengar. Yang kedua, carilah dalam memori suatu anteseden yang cocok untuk informasi lama pada kalimat. Yang kedua, retrievlah informasi tersebut sebagai jawaban. Yang ketiga, pelaksanaan untuk kalimat perintah. Kalimat perintah umumnya mewakili tindak ujaran direktif yang langsung. Pada umumnya, respon terhadap tindak ujaran ini berupa perbuatan untuk melakukan sesuatu contoh. Yang pertama, masukkan kartu kredit itu ke dalam dompet. Begitu mendengar kalimat itu, yang kita lakukan adalah menentukan tujuan dari kalimat tersebut, kemudian melakukannya. Yang ketiga yaitu pelaksanaan tindak ujaran komisif. Tindakan komisif dalam arahannya mengarah pada pembicara sendiri. Contohnya, yang pertama yaitu saya berjanji untuk membiayai sekolahmu. Karena tindakan ujaran komisif tidak menyatakan atau menceritakan suatu, maka tidak ada perbuatan yang harus dilakukan. Tindakan ini juga hanya berupa penyimpan informasi. Yang keempat yaitu pelaksanaan tindak ujaran ekspresif. Karena tindakan ujaran ekspresif menyatakan keadaan psikologi seseorang, maka pelaksanaan pun bukan hanya pembuatan atau khusus perbuatan fisik. Yang kelima yaitu pelaksanaan tindakan ujaran deklarasi. Karena dalam tindakan ujaran deklarasi diperlukan adanya syarat dan kelayakan agar kalimat yang diucapkan itu bermakna. Maka langkah tambahan dalam memahami dan kemudian melaksanakan ujaran ini adalah meyakinkan diri bahwa si pembicara itu memang mempunyai wewenang untuk mengatakan apa yang dia katakan. Hai, saya Sinta Susanti dengan NIM A1B118065. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pelaksanaan ujaran tak langsung. Nah, apa sih pelaksanaan ujaran tak langsung itu? Sebelum saya menjelaskan kepada kalian tentang pelaksanaan ujaran tak langsung, saya akan memberikan sedikit gambaran. Semisalnya nih, ibu saya yang marah kepada saya karena saya melakukan kesalahan, yaitu menaruh handuk sembarangan. Ibu saya yang kesal ini pasti tidak akan langsung menyuruh saya mengambil handuk tersebut. Dia akan mengatakan semisalnya seperti ini. Sinta, sudah berapa kali sih ibu bilang jangan taruh handuk sembarangan? Nah, saya yang mendengar itu pasti tidak akan langsung menjawab seperti ini. Oh, 10 kali bu, atau oh 5 kali bu. Nah, saya yang mendengar perkataan ibu seperti itu, saya akan menangkap bahwa oh, ibu saya sedang tidak bertanya, melainkan ia sedang memarahi saya. Nah, yang akan saya lakukan adalah mengambil handuk tersebut kemudian menaruhnya di tempat yang sebenarnya. Inilah yang dikatakan dengan pelaksanaan ujaran tak langsung. Apa yang dikatakan berbeda dengan maksudnya. Lalu selanjutnya adalah tentang prinsip kooperatif. Pada dasarnya, prinsip ini memberikan landasan mengapa seseorang dapat berkomunikasi. Dan landasan ini disebut dengan maksim. Grace memberikan ada beberapa macam maksim, di antaranya adalah pertama adalah maksim kuantitas.
Maksim ini menjelaskan bahwa informasi yang kita berikan hendaknya bersifat seinformatif mungkin tanpa melebih-lebihkan atau mengurangi dari informasi yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah maksim kualitas. Maksim kualitas ini lebih menekankan dengan kualitas dari suatu informasi. Artinya kita tidak usah mengatakan sesuatu yang belum ada kebenarannya atau masih kita ragukan. Lalu yang ketiga adalah maksim cara. Nah, maksim cara ini adalah bagaimana seorang pembicara menjelaskan dengan seorang pendengar. Artinya kita dalam menyampaikan informasi haruslah jelas. Kemudian adalah maksim hubungan. Jadi informasi yang kita berikan itu relevan dengan apa yang mereka butuhkan atau yang mereka pertanyakan. Lalu apa sih hubungan pelaksanaan ujaran dengan prinsip kooperatif? Kaitannya adalah bahwa seseorang dalam berbahasa tidak selamanya menyatakan maksud mereka secara rinci dan ekspresif. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam pelaksanaan ujaran tak langsung. Secara tidak langsung, ujaran memerlukan pemrosesan yang lebih rumit dan lebih lama sebelum dapat dilaksanakan. Secara singkat, proses tersebut adalah 1. Tentukan makna yang langsung terlebih dahulu. Kedua, tentukan apakah makna langsung ini yang dimaksud. Lalu yang ketiga, bila bukan, tentukan makna yang tak langsungnya dengan memperhatikan prinsip kooperatif dan aturan percakapan yang lain. Kemudian yang keempat adalah ambil langkah untuk melaksanakan tindakan ujaran ini sesuai dengan makna yang ditentukan. Baiklah, itulah materi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, saya Nuraini Permataningsih dengan NIM 070 akan menjawab pertanyaan dari Saudara Yugo. Pertanyaannya yaitu, bisakah kamu memberikan contoh tindak ujaran ekspresif? Nah, tindak ujaran ekspresif ini dipakai apabila pembicara ingin menyatakan keadaan psikologisnya tentang sesuatu. Nah, contohnya seperti, terima kasih kamu telah menerima saya dengan apa adanya saya. Nah, kalimat ini merupakan kalimat tindak ujaran ekspresif. Kenapa? Karena si pembicara ingin mengucapkan rasa terima kasihnya kepada sang pendengar karena telah menerima dia dengan apa adanya dia. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Rizky Salsabila. Pertanyaannya yaitu, apa perbedaan antara tindak ujar direktif dan tindak ujar komisif, serta berikan contohnya. Nah, tindak ujar direktif, si pembicara melakukan tindak ujaran bertujuan agar si pendengar melakukan sesuatu. Contohnya, tinggalkan saya sendiri. Nah, tujuan dari si pembicara melakukan tindak ujaran ini adalah menyuruh si pendengar untuk meninggalkan dia sendirian. Sedangkan tindak ujar komisif, si pembicaralah yang diharapkan melakukan sesuatu. Contohnya, seperti berjanji, bersumpah, dan lain sebagainya. Contohnya seperti, saya berjanji akan mencintai kamu lebih lama dari selamanya. Nah, pada saat melakukan tindak ujaran ini, si pembicara harus melakukan apa yang diucapkannya. Karena dia telah berjanji, maka si pembicara harus menepati janjinya tersebut. Dalam muatan tematik terdapat informasi kalimat, yaitu informasi lama dan informasi baru. Coba jelaskan maksud pernyataan itu dengan bagaimana cara kita menentukan informasi lama dan informasi baru. Jadi, informasi itu ada informasi lama dan informasi baru. Sebelum kita mengetahui informasi lama dan informasi baru, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan informasi. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Kemudian informasi baru yaitu istilah yang merajuk pada pengetahuan baru yang kita peroleh setelah mendapatkan sebuah informasi dari sebuah sumber. Informasi ini haruslah dapat menambah wawasan kita tentang sesuatu hal yang baru. Maka itulah disebut dengan informasi baru. Kemudian informasi lama. Informasi lama adalah informasi yang merujuk pada pengetahuan lama yang menjadi
bekal pengetahuan bagi kita yang mendapatkan sebuah informasi atau sebuah sumber. Informasi ini haruslah dapat menambah wawasan kita tentang suatu hal, tapi informasi ini sudah lama kita dapatkan. Jadi informasi lama dan informasi baru itulah. Sekian dari saya, terima kasih. Soal nomor 2, bagaimana ujaran bisa tersampaikan kepada pendengar dengan jelas dan benar untuk mencapai informasi yang dituju. Jadi untuk mencapai suatu informasi, kita harus memberikan informasi itu dengan baik dan benar kepada pendengar, agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan benar. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar informasi itu dapat tersampaikan dengan baik dan benar. Yang pertama yaitu informasi yang kita sampaikan kepada orang harus baik dan benar. Yang kedua, informasi tersebut harus real atau nyata. Yang ketiga, informasi tersebut mengandung hal positif, tidak negatif. Apabila ketiga poin tersebut sudah disampaikan, maka informasi yang akan didapat oleh si pendengar akan bisa diterima dengan baik dan benar. Kemudian, jika si pendengar tidak mendengarkan dengan baik, maka informasi yang disampaikan tidak tersampaikan dengan baik, maka informasi tersebut tidak bisa menjadi hal yang baik. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan Wira yang menanyakan tentang apa itu truth index dan bagaimana penjelasan akan hal tersebut. Truth index merupakan sebuah kebenaran data informasi yang ada atau data informasi yang telah kita terima. Misalnya nih, ada seorang dosen yang mengatakan bahwa hari ini Ibu Leni tidak masuk. Nah, pada saat ada yang bertanya apakah hari ini Ibu Leni masuk, tentunya kita dapat menjawab hal tersebut dan mengatakan bahwa ya, hari ini Ibu Leni tidak masuk. Dengan data tersebut kita dapat menjawab iya atau tidak. Nah, namun sebaliknya jika kita menerima informasi yang mengatakan bahwa hari ini Ibu Leni masuk, maka saat ada yang bertanya seperti itu, kita akan menjawab dengan mengatakan tidak atau tidak membenarkannya bahwa hari ini Ibu Leni akan masuk. Lalu selanjutnya pertanyaan dari saudari Puji yang menanyakan apa penyebab terjadinya penyimpangan sebuah maksim. Misalnya nih, ada yang bertanya, apakah hari ini Ibu Leni masuk? Dan temannya menjawab, saya pikir hari ini ada pertemuan guru. Mungkin Ibu Leni juga mengikuti pertemuan tersebut. Nah, ini merupakan sebuah maksim yang tidak memenuhi maksim kualitas. Adanya keraguan di jawaban tersebut. Hal ini biasanya disebabkan karena seseorang lebih mengutamakan lebih baik menjawab atau memberikan informasi yang meragukan atau bahkan salah ketimbang tidak ada informasi sama sekali. Lalu penyimpangan pada maksim hubungan atau kerelevanan sebuah informasi. Karena di sini terjadinya penyimpangan biasanya terjadinya kesalahpahaman atau orang itu tidak mengerti akan apa yang kita tanyakan.